Hai guys, welcome to my channel. Yuk ikuti kegiatan rutinku hari ini. Am dulu. Ayo Umar am. Umar am dulu, nggak boleh gitu Mas. Mas, am ya. Mama A dulu ya Le. Teh. A. Umar. Ya. Semangat dulu. Ayo ambil ayo. Ayo. Ayo makan Mas. Iya. Hari ini aku pagi-pagi sudah menyuapi anak aku yang paling kecil, teman-teman. Memang sudah mulai di usianya ini dia sudah melakukan gerakan tidak mau makan atau GTM. Nah, ini yang bikin susah bunda-bunda ya. Pastinya udah tahu gimana kalau ditolak makanan kita sama anak. Nggak mau membuka mulutnya dan dia lengok kiri dan kanan aja. Ada yang sama nggak nih sama aku? Pasti mayoritas bunda-bunda juga sudah merasakan hal ini. Gimana sulitnya merayu anak kita agar mau makan? Menurut aku sih kuncinya itu tetap kita harus tersenyum, mama-mama. Karena apa? Karena anak juga akan bahagia kalau kita terlihat senang. Jadi dia akan mau untuk makan. Yang kedua itu adalah kita rayu dengan berbagai macam seperti mainan yang dia tidak pernah mainkan dan hal baru yang belum dia lakukan. Cukup susah memang dan melatih kita emak-emak ini buat sabar. Mulut ini rasanya terus harus ngomong ya. Jadi sabar-sabarlah. Nah, ini entah kenapa Umar, anak aku yang kecil ini, ketika aku pura-pura menangis seperti sedih, ketika aku sedih dia mau membuka mulutnya. Mungkin dia nggak mau mamanya sedih kali ya guys. Aduh, so cute. Hai, aku menemukan caranya. Tapi harusnya nggak seperti itu sih. Aku pengen cari tanpa aku seperti itu dia mau makan. Kakak-kakak, jangan bilang ya, masa laki-laki dimainin skincare? Bukan itu maksudnya ya teman-teman. Ini hanya untuk memujuk dia mau makan karena dia tidak pernah bermain skincare. Ketika dia melihat sesuatu seperti botol atau kotak-kotak, dia senang teman-teman. Ketika dia sudah tahu, nanti pasti dia akan bosan teman-teman dan mencari hal baru lagi waktu menyuapinya. Jadi aku explore terus. Jadi kadang-kadang ketika aku menyuapi si kecil, dia sekaligus bermain dan melatih motorik halusnya. Tapi
Tapi sebenarnya sih itu nggak baik ya teman. Harusnya dia makan ya makan. Tapi realitanya sulit. Kulihat Umar sudah cukup nyaman teman-teman. Jadi dia mau makan tanpa aku nangis kayak gitu. Akhirnya dia mau. Ya alhamdulillah ya akhirnya. Memang menyuapin anak itu cukup ujian ya teman-teman. Siapa yang ngerasain hal yang sama kayak aku? Terkadang Utina itu juga ikutan greget kalau menyuapi si kecil. Ayo kurang tinggi, ayo jangan sampai jatuh. Kalau kata yang dipikirkan secara logika, jangan sampai jatuh loh. Jangan jatuh. Ayo jalan. Hitung ya. Ini berapa? Bukan ya, satu, dua, terus tiga, terus terus bisa empat, terus empat, lima, Menurut aku, dalam menyuapi si kecil itu diperlukan kerjasama juga loh dengan si kecil. Gimana kita masuk ke dunianya? Yeay, akhirnya habis teman-teman. Akhirnya selesai. Alhamdulillah. Akhirnya habis juga setelah sekian drama. Selesai menyuapin, ya akhirnya sisa-sisa yang berantakan barang-barangnya seperti ini teman-teman. Nah ini waktunya aku mulai beres-beres. Ada satu sudut rumah yang selalu aku tunda-tunda buat ngebersihin, dan hari ini aku beranikan diri buat bereskan. Ya ini lemari kotak-kotak yang udah barangnya bikin aku pusing. Tapi ya sudah, hari ini akan aku mulai pelan-pelan. Di semua sudutnya berantakan teman-teman. Naruhnya nggak jelas di mana letaknya di mana.
Dan aku hari ini akan pelan-pelan buat merapikannya. Sebenarnya itu udah lama banget teman-teman, aku tuh pengen bersihin ini lemari, tapi entah kenapa ya agak malas gitu loh. Itu tuh susah milihin barang-barangnya, soalnya banyak banget sisa-sisa dagangan aku. Nah itu harus dipilih teman-teman. Bayangin betapa malasnya milah-milah barang-barang peritil-peritil kayak gini teman-teman. Debunya juga banyak. Aku mulai satu demi satu, aku sortir mana yang masih dipakai dan mana yang cuma numpuk jadi beban pikiran. Nah, ini barang-barang yang harus aku sortir. Ada banyak banget sisa-sisa dagangan aku teman-teman, karena dulu aku jualan. Nah, ini sekarang aku sudah tidak berdagang lagi, jadi ada beberapa sisa stok. Nah, sisa stoknya ini biasanya aku pilah-pilah apakah dia udah kadaluarsa atau tidak. Nah, ini yang cukup lama gitu kan. Lihat guys, banyak banget kan barang kecil-kecil. Yang ini udah aku sortir, ini yang akan aku buang dan gak pakai, dan beberapa skincare yang sisa stokku berdagang dulu juga sudah kadaluarsa. Jadi sudah aku pilah, ini akan aku buang.
Sudah mulai kerasa banget capeknya guys. Padahal ini baru separuh. Nah, kalau yang ini sortiran yang tidak aku buang. Masih banyak stok-stok skincare daganganku dulu, dan ini akan aku simpan. Tidak aku pakai, teman-teman. Kalau Skintifiknya mungkin aku pakai ya. Kalau yang lainnya biasanya aku kasih ke saudara-saudara atau ke teman. Nah, sortirannya aku jadiin satu di sini, teman-teman. Biar rapi, aku juga memasukkan ke dalam pouch-pouch bening seperti ini. Dan ini manik-manik si bocil, anak aku yang pertama. Dia suka banget pakai manik-manik kayak gini nih, ya ala-ala DIY gitu deh. Nah, ini juga aku pilah-pilah. Banyak banget sisa-sisa sheet mask yang sisa jualan aku, teman-teman, dan ini belum kadaluarsa. Dan cuman aku simpan aja. Kalau sudah nggak kadaluarsa, kalau sudah kadaluarsa maksudnya, baru aku buang. Dan biasanya kalau ada yang mau aku kasih aja, teman-teman. Nah, cukup lumayan rapi. Ini buku-buku anak aku, teman-teman. Ya namanya juga anak-anak ya. Kalau naruh-naruh buku tuh ya pokoknya ditaruh gitu. Nah, membereskan mainan si kecil Umar nih, teman-teman. Banyak banget mainannya setelah berserakan ya.
dan kecil-kecil. Jadinya agak susah gitu kalau merapikan. Meskipun lelah, tetap harus bertahan dan selesai. Merapikan bukan berarti harus mewah dan estetik, teman-teman. Yang penting adalah nyaman, bersih, dan terlihat rapi. Aku memakai kardus-kardus bekas untuk tempat-tempat barang-barang yang diperlukan. Umar ikut bantuin mama ya? Ya, yang bagus ya. Good job, Umar. Terima kasih udah dibantuin. Akhirnya, sudut kecil ini terlihat lebih rapi. Rasanya lega banget. Hehe, masih ada sampah lagi teman-teman. Sekarung nih sampah. Tada, alhamdulillah akhirnya selesai termasuk meja komputer ini.